Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Setiap bulan Mei, kita memperingati dua momen yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah mencatat, pendidikan melahirkan kalangan bumi putra terpelajar. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya gagasan kebangsaan dan kemerdekaan. Tidak heran bila mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu janji kemerdekaan kita. Di masa kolonial, pendidikan bagi rakyat sangat terbatas. Membaca, menulis, dan berhitung sekedar untuk mencetak calon pegawai atau pedagang. Sekolah lanjutan hanya diperuntukkan bagi kalangan aristokrat serta pejabat. Menurut Menteri Pendidikan pertama, yaitu Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan nasional berdasarkan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Mi kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Sumber daya manusia merupakan kunci menjadi negara unggul berkelas dunia. Dengan jumlah generasi muda mendominasi populasi, Indonesia disebut tengah mengalami bonus demografi. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Namun beri aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia." Kelimpahan sumber daya manusia dipercaya lebih berguna dibandingkan kelimpahan sumber daya alam. Cara berpikir kita, pola bertindak kita, perilaku kita, ini yang belum kita selesaikan. Untuk bisa membuat kita bangkit, berdiri tegak, dan menyatakan kami bangsa Indonesia siap menjadi bangsa adidaya. Kita yang berhak menentukan arah tujuan yang ingin kita capai. Kita yang berhak juga menyatakan bagaimana kita akan menjadi suatu bangsa yang mampu memiliki tingkat peradaban yang memang hebat untuk diakui dan diberikan penghargaan oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Populasi yang didominasi generasi muda menjadi modal utama. Namun tanpa pendidikan, besarnya jumlah generasi muda akan menjadi beban dan bukan modal pembangunan. Sejumlah parameter kualitas sumber daya manusia masih memprihatinkan. Sebutlah skor PISA yang relatif stagnan selama 20 tahun terakhir, atau laporan Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 yang menyebutkan mayoritas pekerja di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 52 juta orang. Di tengah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, akses terhadap sekolah berkualitas juga terbatas. Pendidikan murah di sekolah negeri jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan populasi. Akibatnya, terjadi kompetisi masuk sekolah negeri kerap diwarnai manipulasi. Persentase terendah adalah pekerja berpendidikan tinggi bila digabungkan seluruh lulusan diploma, sarjana, hingga strata 3. Jumlahnya hanya 12%.
dari seluruh tenaga kerja. Lonjakan UKT yang tengah menjadi polemik beberapa minggu ini boleh jadi bakal membuat persentase pekerja berpendidikan tinggi makin sedikit. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Konstitusi menjamin setiap warga negara mendapat pendidikan dan kewajiban negara adalah menyelenggarakan pendidikan nasional. Berbagai elemen masyarakat terus mendorong penataan ulang sistem pendidikan nasional melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas. Omnibus Law ini akan mengakomodasi 23 undang-undang di sektor pendidikan. Pemirsa, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara merumuskan Panca Dharma sebagai asas pendidikan di Indonesia, yaitu kemerdekaan, kodrat alam atau ketuhanan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Apakah dunia pendidikan kita saat ini sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tidak ada kebijakan publik yang dapat memuaskan semua pihak. Begitu pula dengan kebijakan di sektor pendidikan. Mulai akses dan infrastruktur pendidikan, sistem dan materi pengajaran, nasib guru, hingga soal pembiayaan dan alokasi anggaran. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator utama sukses pendidikan. Sayangnya, berbagai parameter menunjukkan kualitas SDM Indonesia secara global tidak menggembirakan. Kalau tidak mau mengatakan, memprihatinkan. Kita terus melangkah maju melintas masa. Bangsa Indonesia makin mendekati momentum Indonesia Emas 2045. Apakah pendidikan nasional akan melahirkan generasi emas atau justru menciptakan generasi cemas? Kebangkitan pendidikan adalah tema diskusi visi negarawan untuk pekan ini dan kita akan berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Guru Besar UPI Profesor Dr. Cecep Darmawan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, selain itu ada juga Direktur Eksekutif Cerdas, Mas Indra Karismiaji. Selamat malam, Mas Indra. Malam, terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Dan juga kita akan berbincang bersama pengamat pendidikan Dr. Iik Nurul Paik. Selamat malam, Pak Iik. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Pak Iik dan juga Mas Indra serta Prof. Cecep, kita akan berdiskusi mengenai kebangkitan pendidikan nasional, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu, di mana kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya mayoritas responden menilai SDM Indonesia belum mampu bersaing di tingkat global. Pemirsa, kita akan segera awali diskusi. Pertanyaannya sama kepada Prof. Cecep, Mas Indra, dan juga Pak Iik. Ini bangsa Indonesia kan tengah pada masa transisi menjelang berakhirnya pemerintahan hasil pemilu 2019 dan kemudian nanti akan dimulai pemerintahan 2024, hasil pemilu 2024. Nah, bagaimana sebetulnya evaluasi singkat pendidikan nasional selama 1 dekade terakhir? Ini sudah sesuai tidak sih dengan cita-cita pendiri bangsa? Mungkin mulai dari Prof. Cecep terlebih dahulu, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau lihat pendidikan hari ini, lihatlah misalnya angka dari rata-rata lama sekolah kita ya. Dalam 10 tahun itu hanya naik 1 digit, 1, sekian. Artinya kalau kita sekarang 8,8 artinya juga belum lulus SMP ya. Baru mau lulus SMP. Kalau kita ingin anak bangsa kita lulusan SMA butuh 30 tahun lagi. Kalau tidak ada intervensi kebijakan dan semua standarisasi pendidikan yang bermutu. Artinya kita 30 tahun baru lulus SMA. Betapa kalau akan tidak ada intervensi kebijakan ya. Betul, betapa kita akan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Belum lagi soal mahalnya pendidikan hari ini. Yang makin sulit diakses oleh masyarakat marginal. Itu juga problem yang menurut saya ya tadi. Kalau tidak dibenahi menuju Indonesia emas, khawatirnya kita Indonesia cemas. Generasinya cemas gitu ya. Betul. Oleh karenanya saya kira ini harus ada semacam memperbaiki ya, grand design kembali. Bagaimana grand design pendidikan kita melalui sistem pendidikan nasional yang bermutu yang baik. Saya melihat sekarang Sisdiknas kita itu belum merupakan satu sistem pendidikan nasional. Ya, misalnya
adakah kebijakan pendidikan yang satu pintu? Keuangan atau dana pendidikan saja yang 665 triliun, ya itu dibagi ya alokasinya malah untuk Kementerian Pendidikan hanya 98,9 triliun. Hanya 15% dari 665. Selebihnya di kementerian lain dan ke daerah juga. Jadi ini harusnya kalau kita komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, apalagi 2025 tahun depan dan hari ini harus segera dirancang RPJP, rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun menuju Indonesia Emas 2025 sampai 2045 sampai 2045 kan 20 tahun. Itu artinya harus segera dari sekarang ditentukan bagaimana arah pendidikan ke depan. Jadi jangan sampai kita itu tadi ganti menteri, ganti kebijakannya itu bukan ganti melanjutkan, tapi ya muter aja di situ. SMA, SMU, SMA, saya sering mencontohkan dulu ya, dulu kebijakannya seperti itu. Nah, sama juga 8 standar pendidikan, dari mulai standar isi kurikulum misalnya ya, standar lulusan, kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar dan lain-lain itu, harusnya pemerintah mulai hari ini memperbaiki, membuat grand design ke depan itu seperti apa. Mengapa PPDB itu selalu bermasalah? Saya sering mengatakan, karena memang standarisasinya belum baik. Kalau semua sekolah standarnya relatif sama, PPDB mau soal zonasi, non-zonasi, atau prestasi, nggak ada masalah. Ya, jadi ini soal komitmen bagaimana ya pemerintahan ke depan. Satu, pemerintahan yang profesional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bagaimana keberpihakan anggaran pendidikan itu benar-benar untuk biaya operasional dan investasi. Yang ketiganya, bagaimana seluruh stakeholder ya terlibat di dalam pemenuhan kebijakan pendidikan ini. Jadi seluruh kegiatan pendidikan harusnya melibatkan berbagai pihak stakeholder. Oke, Mas Indra pandangannya seperti apa? Ya, yang pertama kan kita harus kembali ke tugas konstitusional dari pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Sekarang kita sama-sama lihat bangsa ini udah cerdas belum. Kalau tadi kita lihat dari skor PISA, kita ini salah satu yang mutu pendidikan terburuk di dunia. Bahkan dari kajian Bank Dunia mengatakan sekolah di Indonesia bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Jadi kan itu sudah bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk bangsa ini cerdas. Kalau dari World Population Review dikatakan IQ rata-rata bangsa ini 78,49. Itu kan lebih rendah dari Koko the Gorilla. Ya kan? Apa itu masih disebut cerdas? Nah, permasalahannya kenapa ini terjadi? Kita ini sudah keluar dari rel dan sudah nyebur jurang. Karena dalam kita mengelola pendidikan kita sudah jauh dari apa yang didesain dulu oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu kan mengatakan, untuk mencerdaskan bangsa ini, kita harus membangun 3 pusat pendidikan. Rumah harus jadi pusat pendidikan, pergerakan pemuda itu harus jadi pusat pendidikan, sekolah atau perguruan jadi pusat pendidikan. Kita itu isinya sekolah doang. Para orang tua Indonesia itu nggak punya panduan, nggak ngerti bagaimana cara mendidik anaknya. Pergerakan pemuda betul-betul nggak diarahkan gitu. Jadi kita betul-betul isinya persekolahan saja. Sudah isinya persekolahan saja, persekolahan kita dikelola dengan mekanisme pasar. Jadi betul-betul dibuat ini sangat berbeda dengan yang terjadi di seluruh dunia. Kalau di seluruh dunia itu, yang namanya sekolah, itu sama kayak jalan raya. Jadi setiap orang memang bisa menggunakan jalan tersebut, ya kan, tanpa bayar lagi. Ini bukan jalan tol ya, jalan raya ya kan gitu. Karena itu bagian dari hak asasi manusia. Tapi di Indonesia itu dibuat antara warga negara dan sekolah itu hubungannya kayak penjual dan pembeli. Makanya kan sekolah kita tuh sudah jadi marketplace. Coba arahnya bisa seperti ini, Mas Indra, menurut Anda? Ya itu salah kelola. Jadi cara kita mengelola sekolah itu bukan menjadikan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, tapi jadi tempat dagang. Makanya kita lihat kan di sekolah itu selalu ada jualan seragam, jualan buku. Minggu lalu kita bahas jualan study tour yang berujung maut kan, jualan wisuda, jualan toga, itu isinya jualan semua kan gitu. Sampai kuliah pun kenapa UKT mahal, ini pemerintah kembali yang salah
kelola ini nyuruh perguruan tinggi kita jadi tempat nyari uang. Kan sudah betul-betul kacau ini. Kenapa nggak sekalian tentara suruh cari uang? Kan mahal tuh beli alutsista segala macam. Tapi kan ini pengelolaan yang keliru. Sekolah, perguruan tinggi itu tempat kita menghabiskan anggaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mendidik anak bangsa, bukan tempat nyari uang. Tapi hanya di Indonesia saja, lembaga pendidikan ini dijadikan sebagai tempat mencari uang, menjadi pusat perdagangan, menjadi marketplace. Itu yang membuat kita menjadi mutunya terburuk, salah satu terburuk di dunia. Oke, baik. Pak Ik, ada pandangan yang berbeda atau sepakat deh dengan pernyataan ataupun pendapat dari Mas Indra dan juga Prof. Cecep? Ya, artinya kalau kita berbicara visi negarawan, Mbak ya, ini kan tadi kita mesti merujuk pada visi para pemimpin kita ya. Kalau hari ini kita diilhami oleh pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantoro, itu kan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita lihat sistem pendidikan nasional sekarang, bagaimana visi dan komitmen para pemimpin bangsa kita, ya. Itu kalau kita berbicara visi Pak Presiden misalnya, saya tidak menemukan itu bisa sampai pada visi seorang kepala daerah gitu ya. Ini kan sesuatu yang tidak nyambung. Kepala daerah mestinya dia juga ya pada tataran kabupaten kota misalnya itu punya visi bagaimana mengelola sistem pendidikan nasional ini ya yang menjadi otoritas di daerahnya. Itu betul-betul kalau saya melihat jangan dijadikan alat politik begitu ya. Begitu. Sebab di daerah itu visi pendidikan itu tidak sampai di sekolah ya. Visi pedagogis itu sekarang hancur, Mbak ya. Guru-guru kita dipolitisir ya hanya untuk pemenangan pilkada misalnya kan. Sementara ketika sekolah rusak, kemudian gaji guru sangat rendah. Ini kepala daerah tidak ada tuh pembelaan terhadap hal-hal seperti itu. Ini kan menurut saya sesuatu yang tidak visioner dan ini harus dibenahi begitu pada tataran grassroots. Harus dikembalikan pendidikan itu dengan ruh pedagogiknya ya. Jangan sampai guru-guru kita ini digiring-giring untuk kegiatan politik, ya, digiring-giring untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Ya. Jadi guru-guru kita banyak meninggalkan kelas hari ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang didesain oleh pemerintah pusat. Ya. Sudah guru kita ini jumlahnya kurang, tidak merata. Kualitasnya juga banyak dipertanyakan, banyak meninggalkan kelas, boleh cek. Nah ini menurut saya sesuatu yang pada tataran implementasi perlu dikoreksi. Ya, ini ada beberapa poin ya evaluasi pendidikan dalam satu dekade terakhir. Ada dari sisi guru, ada seakan-akan sekolah menjadi marketplace menurut Mas Indra, dan juga mengenai grand design yang kemudian harus dirancang seperti dikatakan oleh Prof. Cecep. Tapi Prof. Cecep, kita melihat era sekarang, era globalisasi, SDM berkelas dunia itu sebuah tuntutan yang di depan mata, sebuah tuntutan keniscayaan seperti itu. Apakah kemudian dilihat di regulasi, misalnya dari Undang-Undang Sisdiknas, tadi sempat disinggung juga oleh Prof. Cecep, sudah bisa memberikan iklim yang kondusif untuk membuat ataupun menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, yang bisa bersaing di tingkat global? Ya tentu pemerintah berupaya untuk itu ya, meskipun implementasinya belum seindah yang diinginkan. Beberapa hal misalnya bagaimana indeks pendidikan kita juga ya tidak begitu menggembirakan dibanding negara-negara lain. Yang kedua, kita juga melihat bahwa daya saing ya bangsa kita juga relatif rendah karena SDM kita juga belum begitu menggembirakan dari sisi daya saing itu. Artinya pendidikan tinggi kita, coba lihat perankingan perguruan tinggi kita ya, secara internasional, secara global juga masih rendah. Ini menandakan bahwa kualitas pendidikan kita masih jauh dibanding negara-negara maju ya. Artinya memang kita harus berbenah ya, walaupun kita sudah lama merdeka, kita belum punya semacam peta jalan pendidikan. Ya, jadi akhirnya
pendidikan kita itu tadi 5 tahun berubah lagi, 5 tahun berubah lagi. Mestinya ada grand design. Kenapa saya selalu mengatakan grand design peta jalan itu penting? Agar memastikan bahwa apa yang kita tuju dalam jangka panjang itu sebuah roadmap yang bisa dituju ya, sehingga siapapun menterinya, siapapun presidennya ikuti roadmap itu. Tinggal lanjutnya ya, to be continue. Terus saja melanjutkan itu. Jangan kemudian balik lagi ya dengan berbagai kebijakan yang hanya merubah casing ya, tapi substansinya nggak berubah. Itu yang penting. Yang kedua, kita pun belum, tadi saya katakan, kita belum menjadi sebuah sistem pendidikan nasional. Undang-undangnya sistem pendidikan nasional, tapi juga di dalamnya belum menjadi sebuah sistem. Ya, contoh, kan tadi Pak Indra menyinggung ya soal filosofis Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan dari sisi formal, informal, non formal ya. Kita tuh kan selalu kalau orang tua sudah menyekolahkan anak merasa sudah selesai ya pendidikan tuh. Padahal kan ada 2/3 lagi, yaitu di masyarakat ya, juga di rumah. Kemudian sebuah sistem juga harusnya satu pintu deh. Yang ngurus pendidikan tuh hanya satu pintu saja, Menteri Pendidikan. Ya, kementerian lain kalau ada urusan pendidikan serahkan kepada Kementerian Pendidikan. Faktanya sekarang tumpang tindih seperti itu. Faktanya sekarang kan hampir semua kementerian punya lembaga pendidikan. Gitu ya. Nah, kecuali hal-hal tertentu mungkin masih memungkinkan. Tetapi bagi mereka yang sudah ada programnya di perguruan tinggi umum di bawah Kementerian Pendidikan, nggak usah lagi membuka program-program itu. Coba kita lihat sekarang. Pengangguran juga dari sisi pengangguran sarjana ya tiap hari nambah. Jadi di mana ya pertanyaannya bagus tuh. Di mana kualitas pendidikan kita selama ini? Terus apa yang salah? Apakah prosesnya? Apa standarisasi lainnya? Ataukah standar internasional yang terlalu tinggi? Sementara perguruan tinggi sekarang dipacu menjadi world class university. Ya, dengan biaya yang juga cukup besar dan pemerintah memberinya juga kecil, UKT jadi mahal. Kreativitas perguruan tinggi juga belum bisa diharapkan. Akhirnya UKT naik. Padahal ya janji pemerintah kan harusnya pendidikan yang terjangkau termasuk pendidikan tinggi. Dan pendidikan tinggi harus juga bagian yang tidak terpisahkan dari mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dia menjadi kebutuhan primer. Gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Indra. Mas Indra, kita berbicara mengenai regulasi. Revisi Undang-Undang Sisdiknas ini kan menguat ketika kemudian dalam peringatan Hari Diknas tahun ini. Menurut Anda poin-poin apa yang harus dicermati sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai arah pendidikan, kualitasnya kenapa masih seperti ini tuh bisa terjawab seperti itu, Mas Indra? Sederhana. Kalau kita bicara Undang-Undang Sisdiknas, itu kan harus berlandaskan Undang-Undang Dasar. UUD 1945 kan. Sampai hari ini UUD 1945 itu kita langgar terus-menerus. Pasal 31 ayat 2 misalnya mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Bentar lagi nih Mbak Rara, ini udah tahun ke-8 nih saya akan diundang Metro TV bahas polemik PPDB zonasi. Tiap tahun urusannya sama, yang sebetulnya gara-gara pemerintah nggak mau bangun sekolah. Kan itu, tinggal kita ikutin aja konstitusi bunyinya apa. Pasal 31 ayat 3, itu mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Tadi Prof. Cecep sudah menyinggung ya. Sekarang ini, kita tuh nggak jelas sebetulnya punya berapa sistem. Karena urusan sekolah dan kampus saja ada di Kemendikbud yang mitranya Komisi 10 di DPR RI. Ada di Kementerian Agama yang mitranya adalah Komisi 8 DPR RI. Ada di bawah Pemda yang di bawah Kementerian Dalam Negeri mitranya Komisi 2. Dan misalnya ada LPDP yang di bawah Kementerian Keuangan, mitranya Komisi 11, ini kan udah multisistem namanya, ya kan? Itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Kita bicara pasal 31 ayat 4, bicara tentang anggaran pendidikan. 20% itu memang secara atas kertas ya, APBN-nya 20%, 665 triliun, tapi APBD-nya tadi Pak I juga mengatakan banyak sekali yang APBD daerah itu di bawah 20%. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang ini yang dilanggar adalah
pasal 49, jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu ayat 1 ya, pasal 49 ayat 1 dikatakan anggaran yang 20% itu tidak termasuk gaji guru dan sekolah kedinasan. Yang gaji guru sudah direvisi oleh MK, masuk nggak apa-apa, tapi yang sekolah kedinasan, bayangin, belanja pemerintah pusat kita, itu ada 22 kementerian dan lembaga negara di luar Kemenak dan Kemendikbud yang mendapatkan anggaran pendidikan. Kementerian Sosial dapat 12 triliun, ya kan? Kementerian Keuangan dapat 3 triliun. Nah ini kita bingung, ini pendidikan apa yang bukan kedinasan yang menghabiskan anggaran sekian banyak. Jadi kita ini kan sebagai warga negara bingung, anggarannya 665 triliun, tetapi uang UKT-nya naik terus, tiap tahun orang selalu rebutan tempat di sekolah negeri, PPDB zonasi. Ini semua karena tidak taat konstitusi. Terakhir, pasal 31 ayat 5. Pemerintah harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebetulnya cikal bakal kenapa UKT mahal. Karena di Indonesia itu nggak ada satupun kampus yang fokusnya ke riset. Di seluruh dunia yang namanya kampus, fokusnya adalah riset, dananya dana riset, sehingga untuk mahasiswa biayanya jauh sangat rendah, bahkan kayak di Jerman, Finlandia itu bisa gratis, ya, karena dananya itu dana riset. Nah kita ini semuanya buat ngajar, ya kan, dan dosennya itu ditempatkan sebagai birokrat, kan PNS nih. Padahal dosen itu kan bukan birokrat kan ngurusin administrasi gitu. Harusnya dosen itu sebagai periset yang tidak modelnya tunduk dengan atasan. Namanya dia periset kan berinovasi. Nah inilah kalau mau memperbaiki sistem pendidikan kita, simple. Patuhlah dengan konstitusi. Jalankanlah konstitusi. Oke, baik. Itu poin mengenai regulasi konstitusi. Pak Ik ini berbicara mengenai regulasi atau peraturan juga. Tadi Pak Ik sudah menyinggung mengenai visi pendidikan di daerah seperti itu. Nah ini kan kesenjangan pendidikan antar daerah ini kan masih menjadi PR besar, persoalan besar. Berbicara mengenai aturan, apakah sudah solutif atau justru melebarkan kesenjangan itu sendiri, Pak Ik? Ya, saya kira kalau Indonesia kan dikenal negara yang terlampau banyak aturan ya Pak Jab ya. Gitu, itu segala rupa diatur gitu ya. Memang kalau kita berpikir ya sekarang visi yang lebih revolusioner ya. Ini terkait revisi Undang-Undang Sisdiknas. Menurut saya ini harus total betul ya. Harus total betul karena ini merupakan payung. Selain ada Undang-Undang Sisdiknas, Mbak, ada juga misalnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ini kan biang kerok dari kenapa ada orientasi PTNBH, kemudian perguruan tinggi harus mencari uang sendiri, faktanya tidak mampu, ya. Dan inilah hiruk pikuk UKT sekarang. Ini beberapa hal yang juga mesti dicarikan solusinya, ya. Tentu soal afirmasi tidak boleh terjadi sebetulnya. Kalau berpikir kita visi negarawan, tidak boleh terjadi mahasiswa yang sudah at home di perguruan tinggi milik negara, itu hari-hari dihantui dengan drop out coba. Sekarang saya mintalah gitu ya kementerian ini, coba sekarang ini ada berapa ratus atau ada berapa ribu ya mahasiswa kita yang sudah drop out di perguruan tinggi negeri ini karena gara-gara ketidakmampuan membayar UKT. Ini juga harus ada evaluasi total ya, Pak Menteri ya, Ibu Sekjen, ini harus dievaluasi total. Jadi kalau kita punya visi besar tentang pendidikan, mestinya kan hal sepele seperti ini tidak boleh terjadi. Masa anak bangsa kita yang sudah duduk di perguruan tinggi negeri hari-harinya yang seharusnya meningkatkan kapasitas dirinya, ya, ini dihadapkan pada hantu drop out. Padahal tuntutannya adalah meningkatkan kualitas dari SDM. Padahal tuntutannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu berbicara yang hari ini muncul hangat, ya. Nah, baik, mengenai biaya tinggi perguruan tinggi kita akan membedahnya lebih dalam lagi, tapi kita akan segera ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
kita akan lanjutkan kembali diskusi. Saya akan ke Pak Ik. Lebih dahulu Pak Ik mengenai isu biaya tinggi perguruan tinggi ini kan tengah ramai disoroti. Memangnya ataupun benarkah orang susah jangan kuliah? Kesannya jadi seperti itu kan? Ya mau tidak mau ya. Artinya bisa seperti itu kesannya. Sehingga tentu ini situasi yang tidak boleh dibiarkan tanpa solusi. Ya. Harus ada solusi afirmasi. Bagi saya, hiruk pikuk UKT ini solusinya tidak boleh terjadi drop out. Ya. Soal solusinya apakah para rektor dengan kementerian seperti apa, ya, mencari uang yang jelas. Tidak boleh ada kata drop out bagi para mahasiswa kita, Mbak. Ya. Untuk soal yang sekarang ini. Tentu langkah-langkah yang lebih real ini diperlukan, ya, dievaluasi total seperti apa soal UKT di setiap perguruan tinggi ini, ya, sehingga fakta-fakta yang terjadi di lapangan ini bisa diserap betul oleh kementerian, ya, karena juga sangat terkait dengan sistem pendidikan tinggi kita, Pak. Kita ini pendidikan tinggi kita semakin sempit, Mas Indra, ya, 4 tahun sekarang. Kalau tidak bayar SPP, dia dicutikan, ya, atau diminta cuti. Dengan kata lain kan itu disuruh meninggalkan kampus begitu. Ini fakta yang terjadi kan. Suruh ke pinjol malah. Gitu, masa suruh ke pinjol. Masa visi negarawan terkait pendidikan kita harus membunuh anak bangsa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Ini apapun ceritanya bagi saya ini nonsen. Dan harus ada policy. Baik. Darurat ataupun permanen, ya, nanti setelah nanti presiden terpilih harus ada solusi permanen. Mudah-mudahan kita kan di media mendengar Pak Prabowo hari ini cukup punya komitmen tinggi, ya, untuk bisa meminimalisir biaya perguruan tinggi, bahkan kalau bisa menurut beliau gratis untuk semua mahasiswa PTN. Nah, ya, kita apresiasi itulah. Nah mengenai biaya gratis, tapi kita lihat dulu gambaran di negara lain seperti Finlandia yang kemudian sudah sangat terkenal dengan sistem pendidikannya yang terbaik di dunia, tapi kemudian kita tahu pendidikannya gratis dari PAUD bahkan hingga doktoral. Ini bukan mengenai kapan, tapi apakah Indonesia kita punya potensi, Prof. Cecep, memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia? Ya, ini pertanyaannya luar biasa ya. Menghela nafas dulu, Prof. Cecep, ya, kayaknya. kita akan memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Kalau kita punya komitmen yang tinggi, sebenarnya konstitusi sudah menyatakan satu sistem pendidikan nasional, ya. Nah, itu kan sebenarnya amanah konstitusi. Kita untuk membangun satu sistem saja belum mampu. Jadi masih jauh tuh kalau bicara soal kualitas kita secara internasional, ya. Apalagi yang terbaik secara di dunia, masih jauh. Saya kira walaupun itu bisa dicapai, ya, tapi mungkin butuh waktu panjang. Makanya ini eranya sekarang Pak Prabowo. Ya, coba dudukkan bagaimana pendidikan itu menjadi jadi hal yang primer, yang utama di antara yang utama. Ya, setelah itu anggaran pendidikan 20%, ya. Jadi 20% itu jangan kemudian direcoki, istilah saya itu, ya, oleh gaji guru, gaji dosen, nomenklatur lain. Kementerian lembaga lain. Harusnya satu saja, satu pintu. Supaya kan satu sistem. Ya, dari situ kemudian membuat undang-undang Sisdiknas yang bermutu. Yang punya jangkauan ke depan. Bagaimana menghadapi misalnya era disrupsi. Dan belum disentuh secara substantif, ya, oleh undang-undang yang lama ini. Sehingga anak-anak bangsa itu bisa mengakses dunia pendidikan itu tadi secara murah, terjangkau, ya. Kemudian standarisasi diperbaiki. Sekarang itu untuk standarisasi sekolah saja, sekolah dan kampus. Coba lihat sekolah-sekolah belum terstandar dengan baik di perkotaan, di pedesaan. Ya, bagaimana kita bicara soal mutu, pemerataan dari sisi standarisasi saja belum sempurna. Banyak sekolah-sekolah yang ambruk. Padahal itu basic sekali, basic. Standarisasi. Ya. Banyak juga, ya, APBD tadi di daerah juga belum bisa mengcover bagaimana kesejahteraan guru, apalagi guru honorer. Bagaimana bicara soal kualitas, yang basic-basic aja belum dibenahi. Jadi ini momentum Pak Prabowo lah dengan timnya ke depan
Ya kita bantu bersama bagaimana supaya Indonesia Emas 2045 itu dimulai 2025. Oke, baik. Nah, baik, Mas Indra, seperti apa nih optimisme untuk menjadi sistem pendidikan terbaik di dunia, ataupun mungkin tadi dikatakan oleh Prof. Cecep, meningkatkan dulu deh kualitas pendidikannya? Ya kalau buat saya kembali dulu ke relnya. Sekarang ini kan kita keluar dari rel dan sudah dibiarkan terlampau lama keluar dari rel. Ya kan? Jauh ya Pak Indra? Oh jauh banget, udah nyebur jurang ini kan begitu. Karena tadi ya saya teruskan sedikit, kita mau coba bandingkan saja bagaimana tata kelola perguruan tinggi di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di luar negeri itu, tadi saya katakan fokusnya adalah riset. Jadi seorang profesor nih kayak Prof. Cecep nih, kalau mau masuk ke sebuah kampus, itu dia akan datang bawa proposal, ya kan? Dia mau riset apa, sekaligus dana risetnya itu dia bawa juga. Mau dari pemerintah, dari NGO, dari korporasi ya, swasta, dari luar negeri, dari manapun. Nah itu nanti dia baru dikasih kontrak oleh kampus, ya kan? Bisa kontraknya sampai dia pensiun gitu, namanya tenure. Jadi anggaran kampus tuh dari situ. Makanya kayak di NTU misalnya di Singapura itu 70% anggaran kampus itu dapatnya dari dana riset ini. Nah 30%-nya baru dari mahasiswa. Dan apa yang diajarkan ke mahasiswa adalah hasil riset. Jadi ilmunya akan selalu baru, ya kan. Sedangkan kalau kita semuanya ngajar, ilmunya ilmu usaha, nggak tahu yang riset siapa. Dan karena kita ini dosennya PNS, ya kan, itu tiap tahun pasti gajinya naik kan. Makanya UKT juga naik terus karena mereka minta kenaikan gaji. Gaji tidak tiap tahun Pak. Gitu ya, bro. Ini curhat ini, bro. Ya kan? Jadi karena fokusnya ke SDM bukan ke riset itu. Nah, kalau kita mau mengelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan pasal 31 ayat 5, kembalikan. Itu nanti akan ekosistemnya akan terbuat menjadi baik. Kita ini kan karena tadi ya mekanismenya pasar. Bayangin loh, UGM itu membuat riset rata-rata gaji dosen di Indonesia itu 3 juta. Per bulan. Berarti kan setahun cuma 36 juta. Bayangin sekarang IP ya, uang gedung nih 75 juta ke atas loh. Belum yang kedokteran segala macam 100 juta. Kan berarti dosen nggak bisa mengkuliahkan anaknya sendiri. Itu belum UKT-nya. Kalau UKT-nya itu katakanlah 20 juta gitu. Dia gaji 3 juta sebulan. Butuh puasa berapa lama ini? Itu baru satu anak ya kan. Nah itu contoh bagaimana kita mengelola pendidikan kita. Karena tadi mekanisme pasar, kenapa guru-guru kita juga gaji rendah? Ini sebabnya karena mekanisme pasar. Kalau pasar itu kan gimana penghasilan tinggi, kos rendah. Itu yang buat guru-guru kita digaji rendah. Karena cara berpikirnya adalah nyari untung. Oke, baik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dan kami juga sudah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya kita lihat bersama. Mayoritas responden menilai guru atau dosen bukan merupakan profesi yang menjanjikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini mungkin pertanyaannya sama untuk Bapak-Bapak semuanya mengenai masa depan pendidikan. Apabila kita mungkin melihat kalau misalnya sektor pertanian kan saat ini makin sedikit generasi muda yang kemudian tertarik untuk di sektor pertanian terutama untuk menjadi petani. Masa depan pendidikan apakah akan seperti itu? Tapi tadi kemudian gambarannya sudah diberikan oleh Mas Indra mengenai gaji ataupun penghasilannya seperti apa. Sementara kan kita butuh pendidik yang berkualitas, tapi di satu sisi profesinya kemudian dianggap tidak menjanjikan seperti itu. Sementara kalau di Finlandia kan lagi-lagi karena mereka melakukan sistem pendidikan terbaik di dunia, ada syarat-syarat khusus. Syaratnya kemudian minimal lulus S2 dan kemudian profesi pengajar dianggap sama bergengsinya dengan profesi-profesi lain. Ini komentarnya seperti apa? Mungkin dari Prof. Cecep terlebih dahulu. Ya, semestinya memang guru dosen itu adalah profesi yang terhormat, ya, mendudukan profesi guru dosen itu adalah sebagaimana amal konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah, negara juga harus memberi penghormatan yang terhormat juga kepada guru dan dosen. Setidak-tidaknya untuk kesejahteraannya,
setidak-tidaknya guru dan dosen itu tidak hanya sekedar sibuk dalam pekerjaan, ya, tentang aplikasi segala macam, tetapi lebih mendorong bagaimana dua hal. Satu, kepastian karirnya, kedua tadi kesejahteraannya. Kalau ini bisa dilakukan dan ini menjanjikan, bahkan misalnya bukan hanya pada guru dan dosennya saja, tetapi juga bagaimana ekosistem pendidikannya juga dia nyaman, ya, kerja itu misalnya tidak dengan berbagai, sekarang kan banyak guru dan dosen tuh tanda kutip ya, ada semacam dalam beberapa kasus kita dengar ada guru yang dipersekusi seperti itu ya, kemudian yang tanda kutip dianiaya oleh oknum-oknum tertentu, kemudian banyak gajinya juga tertahan atau tunjangannya juga ya tertahan. Nah, ini persoalan-persoalan menurut saya karena kita tidak bisa menata bagaimana kehidupan masa depan guru dosen secara baik oleh pemerintah. Ya, sehingga tadi wajar kalau kemudian Pak Indra ada riset ya penghasilan dosen sekian juta rupiah gitu. Walaupun kalau yang ASN sih sebetulnya jauh lebih sejahtera. Mungkin ada dengan hal-hal yang lain ya. Nah, artinya begini, harusnya kan pemerintah juga tidak hanya memperhatikan guru dan dosen dari yang ASN. Yang tidak ASN atau non ASN pun kan mereka sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dia juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bukan begitu saja diserahkan pada swasta atau yayasan. Jadi ini soal komitmen bagaimana anggaran 20% tadi itu kembali lagi ke situ ya, dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan. Yang keduanya bagaimana pemerintah juga mendorong terus kesejahteraan guru dosen dan tidak ada lagi ke depan guru-guru honorer. Harus semua ASN. Kalau pemerintah serius. Mudah-mudahan Pak Prabowo nih, eranya Pak Prabowo, kami ini berharap betul bagaimana Pak Prabowo dengan janji-janji kampanyenya kita dorong, kita dukung supaya betul mensejahterakan guru dosen ya, dan itulah momentum untuk Indonesia Emas, salah satu hal yang pokok. Oke, Pak Ik, tanggapannya? Ya, saya kira kembali ya, ini soal visi ya, visi para pemimpin kita gitu. Dari presiden sampai gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, ya, bahkan kepala desa, ini visinya tentang pendidikan harus sama begitu. Jangan sampai di daerah ini, jadi otonomi daerah ini, Mbak ya, menurut saya perlu juga dilakukan evaluasi total bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di daerah itu. Kalau saya pribadi melihat justru semakin buruk begitu, ya. Kondisi pendidikan yang berlangsung pada tataran daerah, ya, kabupaten kota khususnya, itu semakin buruk karena diperparah oleh buruknya visi kepala daerah. Ya. Alih-alih bagaimana mengembangkan pendidikan di daerahnya itu lebih kreatif, lebih inovatif, ya. Ini malah tadi, ya, guru banyak pada posisi dipolitisasi, ditekan-tekan untuk kepentingan politik, yang dia tidak bisa menunaikan tugas-tugas pedagogik dan pendidikannya secara baik. Tidak ada ketenangan, tidak ada otonomi pedagogik yang dapat dia kembangkan di sekolah gitu ya. Guru banyak meninggalkan ruang kelas untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Ini kan sesuatu yang harus dipotret, harus dicermati oleh presiden kita ke depan. Ya, di samping tadi soal bagaimana komitmen anggaran. Sebab dulu kenapa daerah itu tidak bisa menyelenggarakan pelayanan pendidikan dengan baik, ya, termasuk SMA, SMK misalnya diserahkan kembali ke provinsi, itu kan alasan kepala daerah, kami tidak punya duit untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang bagus. Betulkah begitu? Ini perlu kita koreksi ulang begitu ya. Sehingga harus berangkatnya dari bawah. Jadi kita harus melihat bagaimana sistem pendidikan ini running terjadi pada tingkat implementasi di grassroots. Ini harus dipotret betul karena saya mengamati hari-hari gitu. Demikianlah adanya gitu. Tidak ada spirit lagi guru-guru kita untuk bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Karena apa? Pimpinan daerahnya tidak punya visi pendidikan, tidak membina guru. Ini problem yang harus saya kira kembali ya,
Bapak Presiden mesti menyadari ini. Oke, baik. Ya. Saya akan ke Mas Indra. Mas Indra, kita berbicara ke depan. Nah, poin-poin apa saja yang wajib menjadi prioritas pemerintahan baru nanti di sektor pendidikan? Yang pertama kita harus sama-sama bertanya ke diri kita sendiri ya, juga ke pemerintah nih. Apakah memang punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jangan-jangan justru lebih banyak yang punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena dengan bodoh dan miskin itu bisa diatur-atur, bisa diarah-arahkan sesuai dengan kehendak mereka. Nah, kalau kita sepakat kita ingin membuat bangsa ini cerdas, saya sepakat dengan Prof. Cecep, kita harus menyusun yang namanya cetak biru atau Grand Design Pendidikan Indonesia. Karena problemnya sekarang itu tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum, semuanya bolak-balik melakukan hal yang sama, namanya berubah-ubah. Sekarang MBKM, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dulu ada otonomi kampus, sama aja sebetulnya isinya kan gitu. Jadi itu yang kita supaya anggaran 665 triliun APBN saja, ini jelas larinya kemana. Dan kembali harus ada satu sistem pendidikan nasional untuk betul-betul mengawasi bagaimana proses pendidikan ini berjalan minimal sesuai dengan amanat konstitusi. Itu yang kita sendiri sekarang melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Nah, ini kan bahaya kalau kita sendiri sebagai warga negara itu konstitusi nggak dianggap, konstitusi ditabrak kan itu. Itu yang membuat kita berantakan seperti ini. Nah, tadi ada satu hal yang mau saya tambahkan. Ini di Indonesia itu ringkas saja, Mas Indra. Satu-satunya negara yang punya guru honorer, Mbak. Negara lain nggak ada guru honorer. Di kan dunia gitu. ya? Di dunia kan gitu. Jadi kan itu memang kita itu menghargai guru itu sama seperti buruh biasa. Buruh kan gitu, ya baik. kan? Itu yang membuat ya inilah tadi saya katakan pendidikan Indonesia itu salah kelola. Kita salah dalam memandang dan gitu betul lari dari relnya. Harus kita kembalikan. Baik, kita harapkan diskusi malam hari ini bisa menjadi evaluasi dan juga masukan karena kita tetap berharap dan optimis pendidikan nasional ini bisa melahirkan generasi emas, bukan generasi cemas seperti itu ya. Amin. Terima kasih Prof. Cece, Mas Indra dan juga Pak Iik. Pemirsa, isu biaya tinggi perguruan tinggi tengah ramai disorot dan kemudian apakah kualitas pendidikan nantinya bisa kemudian menjadi lebih baik, kita harapkan seperti itu. Dan perbincangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Visi Negarawan untuk kali ini. Saya Fitri Begantara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.